Hey sob, selamat datang kembali di Ugi TV. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Last Survivor. Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan dijelaskan di sebuah tempat yang bernama Oregon tak pernah turun hujan selama 10 tahun terakhir. Kini Oregon sudah berubah menjadi sebuah gurun yang kering. Kemudian kita akan diperlihatkan warga Oregon yang masih bertahan di rumahnya, yaitu Kendall dan pacarnya yang bernama Dan. Sebenarnya Kendall dan Dan ini memiliki sebuah pesawat mini. Namun pesawat ini membutuhkan tutup distributor yang tepat agar mesinnya dapat bekerja. Sedikit informasi, Dan ini memiliki penyakit gagal ginjal. Pada suatu hari ada seorang gelandangan yang menyelinap ke rumah Kendall. Merasa tak tega, Kendall pun memberikan sedikit airnya kepada gelandangan ini. Ternyata gelandangan ini sengaja berkelana untuk mencari air yang akan diberikan kepada adiknya yang sedang sakit. Tak lama kemudian, Kendall melihat dari teropongnya, Carson bersama anak perempuannya sedang berburu. Carson ini orang yang berkuasa di Oregon. Setiap harinya Carson memburu warga Oregon untuk merebut tanah dan sumur milik warga. Karena merasa kasihan dengan gelandangan ini, Kendall memberikan sisa air miliknya. Kendall juga memberikan pisau kepada gelandangan ini untuk berjaga-jaga. Setelah itu Kendall menemui sahabat kecilnya yang bernama Gabriel. Kendall bertanya ke Gabriel, "Apakah kalian menemukan sumur baru?" Gabriel menjawab, "Ya, kami menemukannya. Tapi sumur ini bisa bertahan paling lama beberapa minggu saja." Lalu Kendall pergi ke kompleks tempat Carson. Di sana Kendall memantau sebuah mobil. Rencananya Kendall akan mengambil tutup distributor mobil itu dan akan ia pasangkan ke pesawat miliknya. Pada malam harinya saat di rumah, Kendall mendengar dari saluran radio ada warga yang diserang oleh kawanan pria yang memakai topeng. Warga ini pun meminta tolong kepada siapa saja yang mendengar saluran ini. Mendengar itu, Kendall pun mencoba untuk menolong warga itu. Ternyata beberapa pria bertopeng itu anak buahnya Carson. Keesokan harinya, Kendall menemukan sebuah mobil. Kendall pun langsung mengambil tutup distributor mobil itu. Namun sayangnya tutup distributor mobil itu tidak cocok dengan pesawatnya. Setelah itu, Kendall mengunjungi temannya yang bernama LB. LB tinggal sendirian karena semua keluarganya sudah dibantai oleh Carson. Kendall pun membujuk LB agar tinggal bersamanya. Namun LB menolak. Ia lebih memilih untuk tinggal sendirian karena menurutnya ia akan lebih aman jika sendirian saja. Hari demi hari sumur Kendall pun airnya mulai menipis. Dan Kendall pun menyembunyikan hal ini dari Dan karena Kendall tak mau Dan jadi kepikiran. Keesokan harinya tanpa sengaja Kendall menemukan gelandangan kemarin tewas di tengah-tengah gurun karena dehidrasi. Kendall pun mengambil kembali pisau yang ia berikan kemarin. Setelah itu Kendall mendatangi rumah Gabriel. Di sana salah satu keluarga Gabriel tewas. Mereka menguburkan jasad keluarganya dengan sebuah samurai. Lalu keluarga Gabriel memberikan sebuah selebaran yang disebar oleh Carson. Carson menawarkan kepada seluruh warga untuk tinggal di kompleksnya karena di kompleksnya terdapat banyak air beserta obat-obatan. Kendall pun mengatakan, ini hanya akal-akalan Carson saja. Ia pasti berusaha menjebak semua warga. Namun keluarga Gabriel tetap kekeh akan pergi ke komplek Carson. Tak lama kemudian Carson dan anak buahnya pun datang ke rumah keluarga Gabriel. Kendall pun langsung sembunyi. Ternyata apa yang dikatakan Kendall tadi memang benar. Carson hanya menjebak semua warga. Di sana Carson membunuh semua keluarga Gabriel. Lalu Carson mengatakan ke Gabriel, "Aku sengaja membunuh orang tua karena di komplekku stok airnya semakin menipis." Carson pun bertanya lagi ke Gabriel, "Apakah di dalam rumah masih ada orang?" Gabriel pun menjawab, "Iya, masih ada satu orang."
Kersen pun langsung menyuruh anak buahnya untuk meletakkan gas asap di rumah Gabriel. Alhasil ada satu orang pria yang keluar dari rumah Gabriel. Kendall yang berhasil selamat pun langsung kabur. Namun saat di tengah jalan, Kendall bertemu dengan salah satu anak buahnya Kersen. Syukurnya Kendall berhasil membunuh anak buahnya Kersen. Pada suatu hari akhirnya Dan mengetahui bahwa sumur mereka sudah mulai mengering. Kemudian Dan berasumsi bahwa Kersen telah mengebor semua sumur dengan alat aquifer dan Kersen menguras pasokan air semua orang. Karena merasa nggak ada harapan lagi, keesokan harinya Kendall memakan manisan yang selama ini ia simpan bersama Dan. Lalu Dan meminta ke Kendall, "Jika suatu hari nanti aku tewas, jangan menguburkan aku. Bakarlah jasadku bersama rumah ini." Setelah itu Kendall pun mengantarkan Dan kembali ke rumah. Di saat Kendall akan mencari tutup distributor, ia melihat salah satu anak buahnya Kersen sudah berdiri di depan rumahnya. Dengan cepat Kendall pun langsung sembunyi. Sialnya manisan Kendall tertinggal di sebalik pintu. Dengan perlahan Kendall mengambil manisannya kembali. Tak lama kemudian Kersen pun datang. Kendall pun dengan cepat naik ke atas atap. Tak berselang lama anaknya Kersen menemukan tutup botol manisan Kendall tadi. Ia pun mencurigai ada seseorang yang berada di rumah ini. Setelah Kersen pergi, Kendall mendatangi komplek Kersen untuk memantau sekaligus memikirkan bagaimana cara mengambil tutup distributor mobil itu. Di saat Kendall akan pulang, ia melihat jasad anak buah Kersen. Ternyata anak buah Kersen itu hanyalah berpura-pura mati saja. Lalu anak buah Kersen ini menyerang Kendall. Setelah membunuh anak buah Kersen, Kendall mengunjungi LB. Setelah bertemu dengan LB meminta ke Kendall jangan mengunjungi dirinya lagi, karena sekarang Kersen mulai menggila. Beberapa hari kemudian ada 3 orang gelandangan sedang menuju ke rumah Kendall. Kendall pun memberitahu hal ini ke Dan. Dan malah berharap Kendall membantu ketiga gelandangan itu. Namun Kendall takut itu anak buahnya Kersen yang sedang menyamar. Namun pada akhirnya Kendall pun mengikuti apa yang dikatakan Dan tadi. Setelah mendekati ketiga gelandangan ini, ternyata mereka bukanlah anak buahnya Kersen. Mereka juga sama dengan Kendall yang merupakan korban dari kejahatan Kersen. Mendengar itu, Kendall pun memberikan sedikit air miliknya. Setelah itu, Kendall mengusir ketiga gelandangan ini. Keesokan harinya, Kendall mencoba mengalihkan perhatian anak buahnya Kersen. Kendall pun berhasil mengambil tutup distributor mobil itu. Dan hasilnya, tutup distributor itu cocok dengan pesawat milik Kendall. Setelah itu, Kendall pun memberitahu ke Dan bahwa dia berhasil menemukan tutup distributor yang cocok dengan pesawat mereka. Lalu Kendall mengambil air di sumurnya. Namun tiba-tiba saja ternyata 3 orang gelandangan ini ingin merebut sumur milik Kendall. Syukurnya Dan datang membantu Kendall, dan Dan berhasil membunuh ketiga gelandangan ini. Sialnya, tak lama kemudian Kersen beserta anggotanya datang menuju ke rumah Kendall. Dan pun langsung menyembunyikan Kendall di dalam mobil. Setelah itu Dan pun dibunuh oleh Kersen. Lalu Kersen menyuruh anak buahnya untuk menggeledah rumah Kendall. Setelah Kersen pergi, Kendall pun pergi ke sebuah rumah tempat penyimpanan airnya. Lalu Kendall pergi ke makam keluarga Gabriel untuk mengambil sebuah samurai yang telah mereka kuburkan. Lalu Kendall pun membunuh beberapa anak buahnya Kersen yang sedang berburu.
sengaja ternyata Kendall membunuh Gabriel yang sudah menjadi anak buahnya Carson. Setelah itu Kendall kembali ke rumahnya untuk membakar jasad Dan beserta rumahnya. Keesokan harinya Kendall memasang tutup distributornya ke pesawat. Lalu Kendall mencari LB agar bisa pergi bersamanya. Namun sayangnya LB sudah ditangkap oleh Carson. Dengan segera Kendall pun pergi ke komplek Carson untuk menyelamatkan LB. Pelan tapi pasti Kendall berhasil menyusup ke dalam komplek Carson. Dan Kendall berhasil membunuh semua anak buah Carson. Bahkan Kendall juga berhasil membunuh Carson dan anaknya. Setelah itu, Kendall dan LB pun pergi menggunakan pesawat miliknya. Dan cerita pun selesai. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf.